Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin sebelum kita mulai perkuliahan. Tetapi sebenarnya perkuliahan sudah mulai dari minggu kemarin ya. Hanya apa namanya Senin minggu lalu kita masih cuti libur bersama. Baik teman-teman, ini adalah pertemuan ke-10 ya di dalam catatan saya. Kemudian apa namanya hasil UTS kemarin. Saya sudah cek ada beberapa untuk yang multiple choice nilainya cukup bagus-bagus ya. Walaupun rata-ratanya 68 sebenarnya ya. Jadi tetapi ada yang nilainya juga cukup baik gitu. Mungkin kalau yang karena kan kalau pembagi dan ada beberapa yang kurang baik nilainya sehingga rata-ratanya 68 gitu ya. Kemudian untuk yang essay memang banyak yang belum mengisi gitu ya. Belum selesai, entah belum selesai kok keteter banget. Biasanya sih multiple choice itu kan tidak banyak ya. Jadi multiple choice itu kan sebenarnya kalau di dalam ilmu evaluasi itu eh, speed test itu ya. Speed test itu mengerjakan dengan cepat, makanya menggunakan PG gitu. PG itu tujuannya untuk apa namanya kelancaran berpikir ya. Nah, mungkin itu yang tidak apa di manage oleh mahasiswa sehingga tidak keburu dalam mengerjakan essay. Dan memang biasanya kalau LMS itu ada pengurangan menit ya, eh, apa namanya jika disetarakan dengan jam kita gitu. Namun sebenarnya pada saat essay itu kan essay ada soalnya dulu, kemudian ada yang bisa kerjakan dan bisa kirim apa namanya di limit waktu. Nah, teman-teman, eh, s- banyak yang memang banyak yang belum selesai. Saya lihat banyak yang belum upload ya. Saya tidak akan memperpanjang upload. Eh, Nanti beberapa akan saya evaluasi. Yang belum selesai akan saya tambahkan saja tugas yang relevan dengan karya tulis ilmiah ya. Yang juga bermanfaat untuk mahasiswa lainnya. Misalnya saja mengkompilasikan semua PPT yang sudah di apa namanya ada satu orang ya nanti saya masih memikirkan ya, tetapi semua tugas itu tentu yang terkait dengan mata kuliah, kemudian yang memiliki manfaat. Misalnya tadi PPT dikumpulkan, kemudian Anda bikin buku, kemudian dijilid, ya, kemudian tidak hanya PPT-nya saja. Kalau PPT kan cuman poin-poin, tetapi Basil kan selama ini membuat rekaman ya. Nah, rekaman itu bisa saja apa namanya dituliskan ya ke dalam bentuk penjelasan dan seterusnya gitu. Itu akan dijadikan satu buku hasil dari perkuliahan kita. Itu yang intinya tugas itu berdampak kemaslahatan ya, kebaikan untuk kita semua. Nanti bisa dipakai untuk adik kelas, bisa dipakai juga untuk kalian jika Anda akan membuat karya tulis ilmiah atau akan membuat penelitian gitu, itu sebagai catatan-catatan. Itu saja ya mahasiswa, jadi saya tidak akan mengulang lagi esainya, namun saya akan melihat ada berapa orangnya memang cukup banyak ya, jadi misal saya berarti harus membuat tugas apa namanya orang per orang ini mengerjakan. Saya masih memformulasikan apa yang tugas tugas yang efektif untuk pengganti UTS bagi yang belum sempat upload. Nah, tapi kalau untuk UTS yang PG rasanya sudah semua ya, udah ada nilai semuanya itu nggak masalah. Ya, ada nilainya sih bagus rata-ratanya di 60-an ya. Tapi juga ada yang 75, 80 juga ada. Itu saja ya, teman-teman, hasil evaluasi dari UTS. Semoga UAS tidak terjadi lagi karena di UAS
juga masih ada seperti ini, ada UTS dan ada SC dan ada PG-nya juga tetap sama. eh Ya, memanage waktu lah. Pokoknya kalau PG itu ya teman-teman di mana-mana biasanya terkait dengan tujuannya adalah kelancaran berpikir. Kalau kelancaran berpikir berarti Anda speed test itu harus eh, dipertimbangkan. Memanage waktu satu soal berapa menit itu juga harus dipertimbangkan gitu ya. Bahkan ada yang jika menjawab salah dikurangi skornya. Maka ada pada saat ujian hanya menjawab yang benar-benar diyakini gitu ya. Mudah-mudahan nanti ke depan saya akan menerapkan itu. Eh, jadi mahasiswa harus merasa yakin apa yang dipilihnya. Kalau nggak yakin nggak usah dipilih. Nah nanti yang tidak dipilih tidak akan dapat skor, tetapi kalau salah minus ya, misalnya seperti itu. Nah, jadi mohon diperhatikan ya, Anda harus memanage waktu. Memanage waktu itu baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam menyelesaikan soal-soal. Itu saja teman-teman, apakah ada konfirmasi dulu sebelum saya melanjutkan ke materi hari ini untuk UTS ya? Ada yang belum ikut UTS? Oh ada si Yowan ya sakit ya waktu nggak salah. Aduh, kalau ada yang terlambat ini, saya agak ini juga nih ya. eh, Apa namanya tugasnya. Yohan udah ada? Udah masuk belum? Sudah, ada ya. Uh, Yohan, Yohan kan belum belum UTS ya? Oh, suaranya kecil banget ya. Bentar, apa saya yang saya sih ini udah ini ya, udah besar ini. Cek, cek. Apa Iya, suara saya dengar, Prof? ya terdengar. Yang belum UTS Yohan ya? Yohan belum kan? Waktu itu sakit ya? Iya. Kalau nggak salah. Yohan sama siapa Ya, lagi? Yon waktu itu sakit, Prof. Iya, sama siapa lagi? Yohan sendiri ya? Yohan sendiri, jadi nanti gini aja Yohan. Pada Ibu, saat, maaf ya, sama saya belum. kamu kenapa Dinda? Ibu saya kemarin sakit, Ibu. Oh, sakit apa Dinda? Dinda lapor nggak? Saya lagi mah, Ibu. Kemarin GERD saya kambuh Terus kamu lapor nggak? ke PJ, Bu. PJ nanti saya ke apa Basil, Adinda apakah sudah lapor? Kok saya nggak terima itunya ya? Nggak terima laporan dari Basil yang tidak mengikuti hanya Yohan aja seingat saya. Tidak ada Kemarin laporan. Mm-mm. saya nanti foto suratnya, Ibu. Hmm, iya ya. Ya, siapa lagi? Udah ya? Banyak-banyak. Bentar, saya cek dulu ya. Ada lagi yang mau dikonfirmasi tentang apa namanya? Tentang PTS-nya. Ratu Rahma ada nggak sih di sini? Halo? Kayaknya nggak ngambil, tapi kalau kalau saya ketemu katanya ada. Saya heran ini anak kayak ini. Ratu, Ratu Rahma. Ibu Ratu Mutiara kali, Ibu. Ratu Mutiara ya. Saya sebentar, sebentar. Ratu Mutiara ya. Ini mahasiswa saya, Iya, tapi saya Ibu. juga ada nggak? Ratu, kamu ikut UTS nggak? Ada ikut. Kamu banyak banyak nggak masuknya, Ratu? Baru Oh, kamu dua banyak. kali, Ibu. Ada 3 kali di saya. Oke.
Kamu anak tari ya yang mana sih? Saya banyak nama Ratu, saya bingung. Di prodi tari. Oke, sebelum udah ya Ratu ikut ya kalau Ratu. Oke, ini saya absen dulu ya sebelum ke perkuliahan, ke materi. Basil ada ya? Hadir, Prof. Radinata, Hadir, Prof. Radinata tanggal 1 April, masuk nggak? Masuk, Prof. Kita itu UAS itu tanggal berapa sih? UAS. UTS itu tanggal berapa sih? Tanggal 8 ya? Tanggal 1 Oh. April, Prof. Tanggal berapa? 1 April. Oh, tanggal 8-nya kita udah mulai libur ya? Iya, Prof. Oke. Muhammad Hadir, Prof. Satria Pamungkas, Hadir, Prof. Ferdian Nugraha Astianto, Hadir, Prof. Kalista, Hadir, Prof. Vina, Hadir, Prof. Jasmine, Hadir, Prof. Emilia, Hadir, Prof. Adinda, Hadir, Prof. Ibnu Muzamil, Hadir, Prof. Ibnu Adista, Hadir, Ibu. Naura, masih lebaran. Hadir. Hadir, Prof. Oh, ada. Kirain masih Hadir, Prof. lebaran. Margaret, Hadir, Prof. Farhan Mubarak, Farhan ini banyak nggak masuk loh. Anastasia, Hadir, Prof. David Prasetyo, Hadir, Prof. Aisyah, Hadir, Prof. Delia, iya Delia, Hadir, Prof. Delia, ya oke. Hadir. Robi, Alfain, Rob, Ikhlas, Hadir, Prof. Kusna, Hadir, Prof. Nila Komalasari, Hadir, Prof. Mutiah, Nur Azizah, Hadir, Prof. Mutiah, Pavita, Hadir, Prof. Raka, Hadir, Prof. Hansa, Hadir, Prof. Aisyah, Dinda, Hadir, Prof. Aisyah tadi nggak ada ya? Si Lebaran ya? Ada, Prof. Itu dia mic-nya nggak bisa. Oh alah. Septiana, Septiana ada. Ada, Prof. Fawas, Hadir, Prof. kamu banyak nggak masuk ya Fawas ya? Kemarin masuk, Prof. Dua kali kamu nggak masuk ya? Masuk, Prof. Cuma telat gitu. Udah di absen soalnya nggak ada. Afra, Hadir, Prof. Yohan, Hadir, Prof. Aulia, Hadir, Prof. Muhammad Fatul Ihsan, Hadir, Prof. Muhammad Amar Fauzan, Hadir, Prof. Nanda Yudita Sara, Hadir, Prof. Miftah Usya ada, Hadir, Prof. Agung Nugroho. Hadir, Prof. Agung kamu sekali nggak masuk ya? Masuk, Prof. Cuma pas itu masuknya setelah absen. Biasa deh mahasiswa nih. Masuk itu. Muhammad Akbar Al-Hafiz,
Ini mah banyak gak masuk ke Muhammad Akbar Al-Hafiz. Ini apa yang pindah ya? Basil ya? Muhammad Dimas Izidan. Hadir, Prof. Saya sebentar. Ratu Mutiara. Hadir, Bu. Adinda. Hadir, Bu. Aldini. Hadir, Prof. Loviska. Hadir, Prof. Oke. Saya save dulu. Ada yang belum disebut? Belum dipanggil? Ya. Oke ya, kita mulai sekarang dengan itu ya, apa namanya? Materi permasalahan ya, rumusan masalah dan seterusnya yang terkait dengan masalah-masalah. Silakan masalah dan masalah penelitian, udah masalah pakai masalah lagi ya. Kelompok 7 ya, Raka, Miftah, Loviska, Margaret, silakan presentasinya. Nanti akan saya tambahkan terkait dengan tugas KTI yang juga harus ada masalah, latar belakang masalah gitu ya. Nah, ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Prof. Dini dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok kami mengenai masalah-masalah di dalam penelitian dengan anggota kami. Boleh di next. Anggota kami ada Margaret Estra, ada saya sendiri Raka Anggara, lalu ada Loviska Aca, dan Miftah Usyad. Sebelumnya kami harap teman-teman semua dapat menikmati dan memahami apa yang akan kami sampaikan. Selamat menyimak. Boleh di next. Bagian 1, pengertian. Stoner 1982. Stoner 1982 mengemukakan bahwa masalah-masalah dapat diketahui atau dicari apabila terdapat penyimpangan antara pengalaman dan dengan kenyataan, antara apa yang direncanakan dengan kenyataan, adanya pengaduan, dan kompetisi. Yang kedua ada Surya Brata 1994-60. Masalah merupakan kesenjangan antara harapan dasolen dengan kenyataan dasei, antara kebutuhan dengan yang tersedia, antara yang seharusnya what should be dengan yang ada what it is. Surya Brata 1994-60. Penelitian dimaksudkan untuk menutup kesenjangan yang terjadi what can be. Yang ketiga John Dewey dan Kerlinger. John Dewey dan Kerlinger secara terpisah memberikan penjelasan mengenai masalah berupa kesulitan yang dirasakan oleh orang awam maupun seorang peneliti. Kesulitan ini menghalangi tercapai sebuah tujuan, baik itu tujuan individu maupun sebuah kelompok. Masalah dalam penelitian diekspresikan dalam bentuk kalimat tanya, bukan kalimat pernyataan. Masalah dalam ini selanjutnya dijawab melalui penelitian. Lalu secara umum, berdasarkan penjelasan di atas, masalah penelitian berarti penyimpangan dari suatu kondisi terkini yang perlu dipecahkan atau diuji secara sistematis. Suatu masalah dalam penelitian dapat dikembangkan bila mencakup ada kesenjangan atau penyimpangan dari yang seharusnya terjadi berdasarkan teori atau fakta empiris temuan penelitian terdahulu dengan kenyataan. Lalu ada persoalan tersebut dapat dikembangkan menjadi pertanyaan serta hipotesis. Yang terakhir, pertanyaan dari persoalan tersebut memungkinkan untuk dijawab dengan lebih dari satu kemungkinan. Masalah penelitian dapat muncul dari berbagai sumber seperti pengalaman peneliti dalam kehidupan sehari-hari maupun kendala yang dialami oleh banyak orang terhadap satu kondisi hingga perdebatan kebijakan pemerintah.
Singkatnya, sumber masalah penelitian dapat berasal dari berbagai macam kondisi. Sumber masalah penelitian dapat terbagi menjadi dua jenis, yakni formal dan non-formal. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Oke, terima kasih Raka. Sebelumnya mohon maaf saya izin off cam karena kabarnya tidak bisa. Oke, untuk sumber masalah dari penelitian formal itu ada dari analogi, yaitu penelitian dapat menemukan masalah dari mengadaptasi masalah suatu pengetahuan dan menerapkan dalam bidang pengetahuan baru. Namun kedua bidang tersebut harus sesuai. Lalu yang kedua ada rekomendasi penelitian lain. Permasalahan dapat ditemukan dari rekomendasi hasil suatu penelitian. Jadi peneliti akan merekomendasikan suatu masalah kepada peneliti lain pada bagian akhir jurnal. Tujuan pendekatan ini adalah untuk mengkaji hal-hal yang belum terungkap untuk memperkaya teori, sehingga suatu saat ilmuwan lain dapat menemukan jawaban final. Umumnya, pendekatan ini dilakukan oleh ilmuwan dalam bentuk bidang kedokteran atau farmasi. Lalu yang ketiga itu ada renovasi, yang berarti peneliti menemukan permasalahan dengan cara mengganti, mengurangi, maupun menambahkan unsur baru untuk memperkaya suatu teori yang sudah ada dari peneliti sebelumnya. Boleh di next. Lalu untuk selanjutnya ada sumber masalah penelitian non-formal, yaitu berupa pengalaman. Peneliti dalam kehidupan sehari-hari dapat menjadi sumber permasalahan untuk dikaji dalam sebuah penelitian, asalkan pengalaman tersebut memenuhi 3 faktor. Sebuah permasalahan dapat dikembangkan menjadi penelitian. Lalu yang kedua ada kesepakatan atau konsensus. Masalah penelitian dapat muncul dari hasil kesepakatan. Contohnya, persetujuan dari para ahli di bidang yang sama mengenai suatu persoalan yang terjadi. Umumnya, pendekatan ini diterapkan oleh para ilmuwan yang sudah ahli dalam bidangnya. Lalu yang ketiga ada fenomenologi. Berarti peneliti menemukan permasalahan baru dari fenomena atau kejadian yang dapat diteliti. Pendekatan ini paling sering digunakan oleh peneliti pemula. Misalnya, mahasiswa semester akhir ketika mencari tema untuk membuat skripsi. Latar belakang penelitian dibuktikan secara empiris dan faktual. Lalu yang keempat ada konjektur. Permasalahan dapat ditemukan secara naluriah dan tanpa sadar yang jelas. Dan tanpa dasar yang jelas. Orang-orang yang memiliki intuisi kuat dan peka terhadap fenomena penelitian biasanya mudah melakukannya, asalkan latar belakang dari permasalahan tersebut bisa dijelaskan, maka bisa dikembangkan menjadi sebuah penelitian. Boleh di next. Lalu sumber masalah menurut James H. McLean dan Schlesinger. Yang pertama itu ada observasi, yaitu masalah yang muncul dari observasi merupakan jenis masalah yang didapatkan dari pengamatan sebuah objek terkait dari banyak kuantitas atau kasualitas. Sebuah fenomena ini dianggap sebuah masalah jika hal tersebut sudah terbatas atau tidak sesuai antara keharusan dan fakta yang ada di lapangan. Sebagai contoh masalah dari hasil observasi dalam penelitian pendidikan adalah seorang pengamat mengamati guru sudah mengajar sesuai dengan pendekatan saintifik di dalam kelas. Namun ternyata setelah dilakukan pengukuran terhadap keterampilan, proses sains peserta didik hasilnya berada di bawah rata-rata. Lalu yang kedua ada deduksi dari teori. Banyak hasil penelitian akan menghasilkan banyak teori dan biasanya beberapa teori akan saling menguatkan atau saling melemahkan satu dengan yang lainnya. Meskipun demikian, kebanyakan masalah yang muncul dari deduksi terhadap teori pada umumnya digunakan untuk mencoba keberlakuan suatu teori
yang pada sekelompok objek penelitian dengan tujuan untuk mengetahui teori tersebut berlaku untuk objek dengan karakter yang berbeda. Lalu yang ketiga ada kepustakaan. Hasil penelitian mungkin memberikan rekomendasi perlunya dilakukan penelitian ulang, baik dengan atau tanpa variasi. Replikasi dapat meningkatkan validitas hasil penelitian dan kemampuan untuk digeneralisasikan lebih luas. Lalu yang terakhir ada masalah sosial. Masalah sosial yang ada di dalam sekitar kita baru menjadi berita terhangat atau hot news, dapat menjadi sumber masalah penelitian. Misalnya, ada perkelahian antara sekolah menimbulkan berbagai dampak bagi sekolah dan juga warga sekitar. Lalu ada penggalakan program 3M yaitu menguras, mengubur, dan menimbun sebagai upaya pencegahan dalam penyakit demam berdarah. Boleh di next. Lalu ada pengalaman pribadi. Masalah dari hasil masalah sosial dalam penelitian pendidikan adalah adanya perkelahian. Oh, enggak ini yang tadi. Oke, boleh di next. Udah nggak apa-apa, next saja. Ini akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis masalah. Jenis-jenis masalah dalam penelitian itu ada 3 di sini. Yang pertama ada permasalahan deskriptif. Permasalahan deskriptif merupakan permasalahan dengan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih. Atau di sini disebut sebagai variabel yang berdiri sendiri. Nah, dalam penelitian ini, peneliti tidak membuat perbandingan variabel yang satu pada sampel yang lainnya, hanya mencari hubungan variabel yang satu dengan variabel yang lain. Contoh pada permasalahan deskriptif ini yaitu yang pertama, ada seberapa tinggi minat baca dan lama belajar rata-rata per hari murid-murid sekolah di Indonesia. Lalu yang kedua, ada seberapa besar efektivitas model pembelajaran Jigsaw terhadap prestasi belajar siswa. Nah, pada contoh tersebut, permasalahan yaitu dengan variabel satu variabel. Yaitu contoh pertama, variabelnya adalah murid-murid sekolah di Indonesia, dan pada contoh kedua yaitu prestasi belajar siswa. Lalu yang kedua yaitu permasalahan komparatif. Permasalahan ini merupakan rumusan masalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada 2 atau lebih sampel yang berbeda pada waktu yang berbeda. Contohnya, yang pertama ada adakah perbedaan prestasi belajar antara murid dari sekolah A dan sekolah B? Lalu yang kedua, adakah perbedaan pemahaman terhadap materi listrik antara siswa di sekolah formal dengan siswa homeschooling? Nah, pada contoh tersebut, pada contoh yang pertama, variabel penelitian adalah prestasi belajar pada kedua sampel sekolah A dan sekolah B. Lalu, pada contoh yang kedua, variabel penelitian adalah pemahaman terhadap materi listrik antara siswa di sekolah formal dengan siswa homeschooling. Lalu yang ketiga ada permasalahan asosiatif. Permasalahan asosiatif ini merupakan rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Nah, pada permasalahan asosiatif ini terdapat 3 bentuk hubungan, yaitu yang pertama ada hubungan simetris. Adalah suatu hubungan antara dua variabel atau lebih yang kebetulan munculnya bersamaan. Contoh perumusan masalahnya adalah sebagai berikut. 1. Adakah hubungan antara warna rambut dengan kemampuan memimpin negara? Kedua, adakah hubungan antara jumlah payung yang terjual dengan jumlah murid di sekolah? Lalu yang kedua adalah hubungan kausal. Hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat.
Jadi di sini ada variabel independen atau variabel yang memengaruhi dan dependen atau variabel yang dipengaruhi. Contohnya, yang pertama, adakah pengaruh pendidikan orang tua terhadap prestasi belajar anak? Nah, pada contoh ini, pendidikan orang tua merupakan variabel independen dan prestasi belajar merupakan variabel dependen atau variabel yang dipengaruhi. Lalu pada contoh kedua, seberapa besar pengaruh kurikulum, media, pendidikan, dan kualitas guru terhadap kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan dari suatu sekolah? Nah, pada contoh tersebut, kurikulum, media, dan kualitas guru sebagai variabel independen atau sebagai variabel yang mempengaruhi, dan kualitas sumber daya manusia sebagai variabel dependen atau variabel yang dipengaruhi. Lalu, yang ketiga adalah hubungan interaktif atau resiprokal atau timbal balik. Nah, hubungan interaktif adalah hubungan yang saling mempengaruhi. Di sini nggak diketahui mana variabel independen atau variabel dependennya. Contoh, yang pertama ada hubungan antara motivasi dan prestasi belajar anak SD di kecamatan A. Nah, di sini dapat dinyatakan motivasi mempengaruhi prestasi, tetapi juga prestasi dapat mempengaruhi motivasi. Lalu di contoh kedua ada hubungan antara makan di pagi hari dengan kecerdasan siswa. Nah, di sini dapat dinyatakan bahwa makan di pagi hari dapat mempengaruhi kecerdasan siswa. Bisa di next. Lalu selanjutnya ada kriteria masalah dalam penelitian. Nah, ada 3 kriteria untuk menentukan permasalahan yang baik dan pernyataan masalah yang baik menurut Kerlinger 2006. Yaitu yang pertama, masalah harus mengungkapkan suatu hubungan antara 2 variabel atau lebih. Nah, dengan demikian, masalah-masalah itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti, apakah A terkait dengan B, dan apakah motivasi belajar mempengaruhi hasil belajar? Lalu yang kedua, masalah harus dinyatakan secara jelas dan tidak ambigu dalam bentuk pertanyaan. Dan yang terakhir, masalah dan pernyataan masalah harus dirumuskan dengan cara tertentu yang menyiratkan adanya pengujian yang empiris. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sebelumnya mohon maaf karena saya tidak bisa on cam dikarenakan masalah jaringan. Berikutnya adalah cara mengidentifikasi permasalahan dalam penelitian. Mengidentifikasi masalah penelitian dilakukan untuk menentukan masalah mana yang perlu segera dicari penyelesaiannya. Menurut Ahmad Nursanto, dalam mengidentifikasi masalah perlu memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama yaitu esensi. Masalah yang akan diidentifikasi harus memiliki esensi dan menduduki urutan paling penting di antara masalah-masalah yang ada. Berikutnya yaitu urgensi. Masalah yang akan diteliti ini harus memiliki urgensi yang tinggi dan mendesak untuk dicari penyelesaiannya. Lalu yang ketiga, masalah yang akan diteliti ini juga harus mempunyai manfaat yang akan didapat apabila sudah dipecahkan. Dalam dunia pendidikan sendiri, masalah dapat diidentifikasi dengan dikelompokkan menjadi 4, yaitu proses pembelajaran, siswa, guru, dan hasil belajar. Meskipun proses identifikasi masalah sudah ditemukan, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan sebagai fokus penelitian, yaitu minat, motivasi, atau dorongan peneliti, kemampuan peneliti, lokasi penelitian, sumber data atau populasi dan sampel, waktu, pendekatan atau metode yang digunakan, buku sumber yang tersedia, serta etika dan birokrasi. Apabila semua hal tersebut sudah terpenuhi, maka suatu fokus masalah dapat dijadikan sebagai masalah penelitian untuk dicari jawabannya. Berikutnya adalah cara memilih masalah penelitian. Jika sudah menemukan sejumlah masalah penelitian, maka peneliti perlu menyeleksi beberapa agar lebih fokus dalam melakukan riset. Ada sejumlah faktor yang dapat dijadikan pertimbangan, yaitu masalah yang dipilih harus yang aktual, berarti sedang terjadi atau up to date. Artinya masalah tersebut benar-benar sedang terjadi di masyarakat sekarang ini. Misalnya seperti pandemi COVID-19 pada akhir 2019 lalu.
Ilmuwan berusaha meneliti virus corona jenis baru yang menulari manusia. Lalu yang kedua, masalah baru. Baru dalam hal ini itu berarti masalah tersebut sama sekali belum terungkap oleh penelitian sebelum-sebelumnya. Berikutnya, memadai. Memadai di sini maksudnya adalah masalah tersebut masih dapat dijangkau atau ruang lingkupnya tidak terlalu luas maupun sempit. Yang keempat, yaitu praktis. Masalah yang dipilih harus praktis, sehingga ketika diterapkan tidak membuat pemborosan sumber daya tanpa adanya manfaat apapun. Lalu yang kelima, yaitu sesuai kemampuan, yang mana ini adalah hal yang penting ya. Jadi peneliti harus memiliki kemampuan sesuai bidang yang akan diteliti itu, sehingga dapat dipertanggungjawabkan hasil penelitiannya kelak. Dan yang terakhir yaitu memiliki dukungan. Penelitian juga memerlukan biaya untuk melakukan riset dan lain sebagainya. Oleh karena itu, peneliti dapat mengajukan penelitiannya kepada sponsor dari instansi di bidang yang sama untuk mendapatkan sokongan dan dukungan dalam bentuk dana. Oke, kurang lebihnya demikian presentasi dari kelompok 7. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Dan bila ada pertanyaan atau diskusi, kami terbuka untuk menerimanya. Sekian, terima kasih. Ya, silakan. Jika ada yang ingin ditanyakan untuk masalah dan masalah penelitian. Ini kalau mahasiswa itu biasanya kan kalau menulis skripsi ya ataupun karya tulis ilmiah biasanya harus harus membuat dulu rumusan masalah. Ada masalah apa gitu, permasalahannya apa. Nah, baru itu bisa dilanjutkan ya. Tetapi biasanya mahasiswa itu mencari masalah itu sangat sulit gitu. Jadi apa ya Bu masalahnya? Kayaknya nggak ada masalah deh Bu, semuanya baik-baik gitu ya. Nggak ada masalah. Nah, teman-teman, permasalahan itu kan bisa datang tadi dari pengalaman ya, dari observasi, kemudian dari ketimpangan-ketimpangan yang terjadi ya, yang terlihat. Nah, kira-kira dan satu lagi ya catatan saya, mencari permasalahan itu misalnya Anda membuat karya tulis ilmiah ataupun skripsi yang bermakna adalah penelitian yang sedang terjadi ya, atau tadi di PPT-nya ke berapa itu. Jadi kekinian gitu ya, masalah-masalah yang sedang isu-isu terkini. Nah, itulah yang harus kita expose karena kalau yang sudah lama ya kan ada past tense ya yang lalu gitu. Kemudian yang sedang berjalan, yang sedang continue, kemudian yang future ya yang akan datang. Nah, biasanya kalau yang lalu itu kaitannya dengan metodologi penelitian dengan sejarah ya. Jadi kalau kalian membuat penelitiannya sejarah, maka memang menggunakan menggunakan pendekatan-pendekatan atau permasalahan-permasalahan yang lalu kemudian dikaitkan dengan yang sekarang. Gitu ya. Jadi tidak yang lalu itu pasti dikaitkan dengan yang sekarang walaupun itu kejadian-kejadian yang lalu, dan itu biasanya kajiannya lebih ke kajian kualitatif tetapi dengan menggunakan pendekatan sejarah. Nah, di dalam ada permasalahan misalnya ya, kamu juga harus melihat apakah permasalahan ini ada permasalahan yang baik untuk dipecahkan. Karena ada masalah tetapi ya nggak usah lah gitu ya. Nggak usah nggak penting-penting banget gitu. Nah, itu juga harus dipikirkan apakah permasalahan itu layak untuk untuk diteliti, untuk diangkat permasalahannya. Nah, yang penting adalah di sini catatan saya ya, memiliki nilai penemuan yang tinggi. Jadi kalau ada masalah, nanti penyelesaiannya tuh ditemukan hasil-hasil yang dapat memecahkan masalah tersebut dan memiliki nilai tentunya. Ya.
Jadi kualitasnya masalah itu pada penelitian ya, yang memiliki penemuannya itu tinggi, masalahnya tuh penemuannya itu tinggi ya. Contohnya seperti sekarang lah MK ya. Itu temuannya siapa tuh mahasiswa atau siapa itu ya yang menemukan kecurangan misalnya berapa kali di dalam data algoritma dia menemukan beberapa kali upload ya, kemudian beberapa kali hapus di dalam rekam jejak digital itu kan kelihatan ya. Nah, misalnya seperti itu. Atau penemuan yang AI ya sekarang yang aduh banyak sekali ya yang apa namanya orangnya seolah-olah pada pengucapannya itu vokalnya seolah-olah sama, Pak. Suaranya seolah-olah sama padahal apa namanya statementnya itu bukan dari dia gitu ya. Nah, itu kan penemuan yang tinggi. Nah, itu bagaimana ketika ada ya sesuatu, biasanya kan kalau ada sesuatu yang baru, itu pasti ada kelebihan dan kekurangan. Nah, maka coba kamu cari kekurangannya. Ketika ada AI, semua bisa ditangani oleh AI, maka pasti ada kekurangannya. Sampai skripsi juga sekarang bisa ya pakai AI ya. Nah, maka pasti ada kekurangannya. Kekurangannya itulah apa yang harus kita lihat bahwa ada permasalahan di situ. AI itu luar biasa. Atau kamu membuat software yang bisa mendeteksi apakah orang ini menggunakan AI, ChatGPT ya, atau dia original. Nah, kemudian apakah permasalahan itu bisa eh, apa ya hoax itu ya, penyebaran hoax itu ada saringan ya, aplikasi penyaring hoax misalnya. Nah, jadi penemuan-penemuan yang tinggi sifatnya. Jadi jangan penemuan itu masalahnya ini Bu, apakah prestasi belajar dapat mendorong motivasi belajar dapat mendorong prestasi belajar. Wah, itu mah lagu lama ya. Nah, tetap sekarang menggunakan lagu-lagu baru, temuan-temuan yang baru, yang terkini, yang update sehingga menghasilkan temuan yang tinggi. Saya sangat prihatin sekali ya FBS tidak masuk PKM ya. Program kreativitas mahasiswa tidak ada satupun dari FBS dan memang menurun ya. Tahun kemarin itu kita diterima 29 proposal, sekarang hanya 14 proposal, itu sangat menurun. Nah, ini adalah barometer bagaimana mahasiswa itu tidak bisa menemukan permasalahan urgent yang ada di sekitar. Jadi lebih kepada keilmuan aja apa lebih kepada ya normatif ya. Anda membuat permasalahan yang normatif yang biasa yang sudah tidak sesuai lagi dengan kekinian. Nah, mungkin itu menjadi dasar juga PKM kita banyak yang tidak diterima. Nah, mudah-mudahan ada 2 lagi gagasan futuristik yang belum dan artikel ilmiah ya yang belum diumumkan. Mudah-mudahan itu akan masuk. Nah, teman-teman, saya saya ingin menggali pemikiran mahasiswa ini, permasalahan-permasalahannya yang terkait dengan apa yang kalian amati sekarang itu aja yang paling mudah. Apa masalah yang paling urgent setelah kamu melakukan observasi? Ini gila nih, penting banget nih, gini gitu ya, dan seterusnya. Jadi sebenarnya yang isu terkini itu yang pengamatan Anda yang dirasakan saat ini, gitu ya. Itu biasanya pengalaman pribadi. Nah, banyak sih skripsi-skripsi dari pengalaman pribadi ya, dari temuan-temuan pengalaman pribadi. Nah, coba digali temuan yang permasalahan sehingga menemukan sesuatu yang baru, itu coba digali. Kalau ini tersebut ya kurang B. Nah, kemudian yang kedua, masalah tersebut yang sedang dihadapi. Nah, ini yang sedang dihadapi oleh masyarakat apa? Demokrasi misalnya ya. Atau ini kalau ini kan orang bahasa ya, banyak bahasa Indonesia. Jadi kalau kalau PAWD 2 itu forensik bahasa ya.
Jadi bahasa itu bisa diputarbalikan, bahasa itu bisa diterjemahkan yang lain. Ih, luar biasa ya. Nah, apakah ada aplikasi untuk menyaring pemaknaan di dalam bahasa? Sehingga bahasa itu tidak dipelintir-pelintir gitu ya. Luar biasa dengan kecanggihan apa namanya? Kecanggihan pemikiran gitu sehingga undang-undang pun bisa dipeluntar-pelintir yang seolah-olah tidak apa namanya tidak menyalahi undang-undang. Nah, itu kan masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Ya, di mana masyarakat yang pendidikannya tidak tinggi ya lebih cenderung apa namanya melihatnya kepada kesejahteraan, kepada uang. Nah, jangan pikir yang apa namanya, tapi jangan pikir juga ya yang justru yang lulusan-lulusan akademik tertinggi justru juga membuat kejahatan hanya karena uang. Nah, di sini juga ada permasalahan yang apa ya, yang krusial. Kenapa masyarakat itu lebih menghargai kekuasaan daripada etika misalnya ya. Nah, pola-pola pola-pola kepemimpinan gitu ya. Itu juga perlu tuh di apa namanya menjadi permasalahan yang diangkat begitu. Nah, teman-teman bisalah melihat dari apa yang sedang dihadapi oleh kita sendiri sehingga sesuatu masalah gitu. Kemudian diharapkan bukan pengulangan terhadap penelitian sebelumnya. Ya, walaupun sebenarnya ada penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan itu penelitian yang masa lalu yang sudah dilakukan, kemudian kita memindahkan lokusnya aja. Itu sebenarnya boleh, tetapi tidak ada kebaruan di situ ya. Nah, itu jangan sampai yang seperti itu. Kita membuat yang baru deh. Tetapi dengan melihat yang hasil lama gitu. Nah, itu apa namanya yang harus diperhatikan. Kemudian memiliki referensi teoritis yang jelas. Ketika kamu sudah punya masalah, kemudian kamu cari referensinya. Apakah ada referensinya? Ya, jangan apa itu namanya? Kalau kita itu jangan by feeling. Jangan menurut kita sendiri ya, apa namanya? Argumen kita sendiri yang apa namanya berargumen yang sesuai dengan persepsi kita sendiri. Jadi harus ada teoritisnya, harus ada referensinya. Referensi itu apakah harus dari teori, harus dari buku, Bu? Referensi itu apalagi sekarang ada media sosial ya. Referensi itu data yang bisa diambil dan dipertanggungjawabkan gitu ya, bisa diambil dan yang diambil itu bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya statement dari menteri. Ya, contoh nih, saya masih ada nggak ya? Ini juga kalau saya ini lihat sebagai permasalahan juga ya. Bagaimana Menteri Pendidikan, sebentar ya, saya harus download dulu nih. Gimana nih downloadnya? Aduh, luar biasa nih. Copy, copy dulu ya. Copy ke buat aja deh. Buat contoh doang. Luar biasa. Padahal Menteri Pendidikan kita lihat karena kita di dunia pendidikan maka kita mari melihat apa namanya di pendidikan ya apa yang terjadi. Nah, coba bayangkan teman-teman ini suatu permasalahan yang luar biasa. Keluar statement ini dari menteri ya. Oke. Kemudian tulisannya adalah kita memasuki era di mana gelar tidak menjamin kompetensi. Lulusan tidak menjamin kesiapan berkarya dan bekerja. Akreditasi tidak menjamin mutu masuk kelas. Akreditasi tidak menjamin mutu. Masuk kelas tidak menjamin belajar. Coba bayangkan. Statement ini dikeluarkan oleh menteri. Apakah ini menjadi masalah? Masalah besar menurut saya. Nanti orang-orang nggak akan nih. Nggak ya karena ya udah nggak usah sekolah aja. Karena sekolah juga belum tentu tidak menjamin ya. Belum tentu itu kan. Belum tentu belajar.
Kamu masuk kelas seperti ini belum tentu belajar. Iya betul, belum tentu belajar karena mungkin mahasiswa di sini juga ada yang sambil rebahan ya, ada yang sambil mendengarkan yang lain, ada yang sambil mengerjakan yang lain, belum tentu belajar betul. Tetapi ketika batu itu ditetesi air terus, ya dikasih walaupun sedikit, satu tetes saja, itu kan berpengaruh terhadap pemikiran, terhadap otak dan seterusnya. Luar biasa ini ya statement ini. Kalau akreditasi tidak menjamin mutu, untuk apa kita diakreditasi? Untuk apa kita unggul dan seterusnya. Ini luar biasa. Nah, coba teman-teman. Dari statement ini, permasalahan-permasalahan apa saja yang bisa muncul. Kemudian bagaimana penyelesaian masalah-masalah dari statement ini. Gitu ya. Nah, itu sederhana aja tuh. Nah, misalnya ketika Anda mendapatkan informasi, misalnya ya, tentang akreditasi tidak menjamin mutu, maka kamu cari referensi tentang akreditasi, tentang penjaminan mutu. Ya. Nah, kemudian kalau misalnya lulusan tidak menjamin kesiapan berkarya dan bekerja, kamu cari referensi tentang lulusan ya, karya-karya lulusan di Indonesia. Pokoknya yang terkait dengan variabel-variabel yang ada di sini. Nah, itu adalah cara menyelesaikan. Jadi, cara menyelesaikan tidak by feeling ya. Misalnya begitu keluar statement ini, wah langsung marah-marah begini-begini, terus nggak ada argumen yang jelas. Maka harus dicari referensi yang dapat mendukung. Nah, itu jadi Anda nanti calon pemimpin masa depan hati-hati dalam membuat statement. Sehingga masyarakat ini generasi muda tidak ambigu ya. Jadi seolah-olah ya ngapain sih belajar ke sekolah belum tentu juga belajar. Nah, yang seperti itu. Kemudian ngapain kita cari sekolah yang akreditasinya unggul, yang akreditasinya A belum tentu. Nah, kalau belum tentu semua ya udah nggak usah jadi menteri, Pak, gitu. Karena semuanya belum tentu. Bapak jadi menteri juga belum tentu benar gitu ya, akhirnya dibalikin. Nah, jadi itu adalah permasalahan. Ya, teman-teman ya. Jadi, aduh, ya Allah, ini benar-benar deh. Sekarang kan ganti seragam. Masalah seragam luar biasa. Itu juga, eh, nggak berpikir ya. Udah deh. Banyak banget nih permasalahan. Sebenarnya permasalahan di dunia pendidikan tuh banyak banget loh, teman-teman ya. Jadi nanti silakan cari di karya tulis ilmiahnya, cari permasalahan yang seksi ya, yang kalau menurut saya seksi atau eye-catching gitu ya, apa yang mau diambil. Nah, jadi permasalahan itu bisa dilihat dari bacaan, bisa dari seminar, diskusi, dan pertemuan ilmiah, tapi kan kalau mahasiswa S1 ini jarang ya ikut seminar, diskusi, dan pertemuan ilmiah kan jarang ya. Nah, bagusnya sih memang pengamatan aja lah. Pengamatan sekilas juga bisa, pengalaman pribadi. Nah, perasaan dengan ilham juga boleh, perasaan, tetapi harus ada referensi ya. Biasanya mahasiswa di sekitar ini sih ya. Kalau mahasiswa membuat di pengalaman sekilas, pengalaman pribadi, perasaan ya ada. Kalau saya tuh kalau ujian itu saya selalu nervous, tegang dan seterusnya. Terus Anda kemudian membuat permasalahan apa sih yang bikin tegang dalam ujian gitu ya, yang bikin takut di dalam ujian itu apa? Itu juga bisa menjadi masalah yang akan kita ambil. Nah, masalah itu juga bisa dilihat dari hasil penelitian orang lain. Kenapa? Karena belum tentu penelitian orang lain itu benar. Ya, kamu baca tuh skripsi semakin banyak baca skripsi, kamu semakin tahu bahwa ini penelitian nggak benar ini ya, gitu ya. Ada sesuatu yang miss, ada sesuatu yang kosong yang harus diteliti lagi. Nah, silakan mahasiswa juga mengambil dari hasil skripsi kakak kelas, tetapi kemudian mencari kekurangannya. Gitu ya, itu apa yang akan dijadikan masalah.
Bukan skripsi itu kemudian diplek ya, diplagiat oleh kita ya, tetapi diambil bolong-bolongnya gitu, kemudian kita lakukan penelitian. Nah, itu sangat bisa dilakukan. Nah, jadi mahasiswa karya tulis ilmiah yang nanti dibuat harus eye-catching ya, harus kekinian, harus seksi. Gitu. Kamu kan seneng ya lihat yang seksi-seksi ya, apalagi laki-laki nih. Kan seneng tuh lihat yang seksi, apalagi di karya akademik. Lihat judul-judul yang seksi, yang baru gitu ya. Kamu lihat kan, seneng kan kalau lihat dosen baru, muda pula, cantik pula. Aduh itu sih, siapa tuh Dian Sastro jadi dosen di UI ya. Kemudian mahasiswanya gagal fokus karena lihatnya ke Dian Sastronya bukan ke materinya. Misalnya ya, kan pasti itu eye-catching dan apa namanya ya yang begitulah contohnya ya. Kemudian siapa ada dosen cantik masuk kelas kan senang ya. Nah di karya ilmiah akademik pun begitu. Kalau dosen melihat judul yang cakep gitu pasti akan suka. Yang cakep itu yang gimana? Yang kekinian lah. Ya, yang lihat yang muda, yang kekinian ya. Kamu juga kan senang lihat dosen-dosen yang muda daripada dosen-dosen yang tua ya. Nah, itu contohnya. Jadi, coba mencari masalah yang terkini dan terupdate. Gitu ya, teman-teman. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Untuk mendapatkan masalah. Nah, sekarang saya yang tanya ya, kalau nggak ada yang bertanya. Bertanya pada kelompok yang tadi. Atau kalau tidak bisa dijawab oleh kelompok yang tadi presentasi, boleh ke yang lain. Apakah pertanyaan pada penelitian kuantitatif dan pertanyaan pada penelitian kualitatif sama? Jika sama, apa alasannya? Dan jika beda, tentu harus ada masalahnya. Silakan pikir dulu. Permasalahan dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif. Apa perbedaannya? Itulah pertanyaan singkatnya. Silakan dijawab dulu oleh kelompok yang tadi presentasi. Setelah itu dijawab, kita buka lagi termin apa yang menjawab adalah satu dari kelompoknya. Kemudian jawaban yang lainnya adalah dari mahasiswa yang di luar kelompoknya. Ya, saya beri waktu dulu ya sebentar untuk berpikir. Silahkan. Ya, silakan kelompoknya sudah ada yang bisa menjawab. Apa perbedaannya? Silakan. Apa Ibu, maaf, perbedaannya? Ya, diulang pertanyaannya. ya. Apa perbedaan masalah penelitian untuk yang kualitatif dan untuk yang kuantitatif? Karena belum itu perasaan tadi apakah saya ini ya lewat ya. Jadi kalau rumusan penelitian kualitatif itu harus begini, rumusan penelitian kuantitatif itu harus begini. Apakah harus beda atau bisa sama? Sama nggak sih rumusan penelitian untuk penelitian kuantitatif atau kualitatif sama nggak? Beda, Saya Prof. mau pakai
Beda ya kan? Ya, kalau beda berarti apanya yang beda? Oh, saya mau pakai penelitian kualitatif deh. Apanya tuh yang beda? Saya mau pakai kuantitatif. Nah, apanya tuh yang beda? Mungkin saya tahu Bu, kalau Ya, silakan Raka. di penelitian kuantitatif biasanya pakai pertanyaan berapa dan apa karena menghitung dan mengukur angka. Kalau di kualitatif menggunakan pertanyaan bagaimana dan kenapa karena menanyakan karena diukur melalui deskriptif atau hubungan dengan kata-kata. Berarti dalam kalimat tanyanya ya. Dalam kalimat tanyanya itu di dalam penelitian kualitatif menggunakan bagaimana, mengapa dan bagaimana. Kalau di pertanyaan kuantitatif pakai pertanyaan apakah gitu ya, Raka gitu. Iya, Prof. Nah, itu kan ketika membuat rumusan ya. Tetapi ketika kamu ke lapangan nih, kemudian kamu observasi, ngamatin gitu ya, ada masalah apa di sini. Terus tiba-tiba dalam pikiran kamu nih kayaknya masalah nih. Karena kan nggak semua masalah itu bisa diselesaikan oleh kuantitatif dan tidak semua bisa diselesaikan oleh kualitatif ya. Nah, ketika kamu mengamati, tapi saya tuh otaknya udah pengen menggunakan kuantitatif gitu. Nah, itu kuncinya apa tuh ketika kita melihat ke lapangan? Coba deh tadi ada PPT yang komparatif mana? Tadi coba di share lagi. Itu kunci tuh bagus untuk menentukan apakah penelitian kita itu kuantitatif atau kualitatif. Mana PPT-nya ditayangkan? Sebelum ini, tadi saya ke slide berapa ya? Bukan, jangan cepet-cepet, Neng. Bukan ini, terus ini enggak. Lalu ke bawah coba. Lagi. Terus ini sama dengan penjelasan saya tadi ya. Terus, nah ini. Nah, ini jenis-jenis masalah. Nah, disinilah kita menentukan apakah penelitian kita kuantitatif atau kualitatif. Coba dibesarkan. Ini nih mahasiswa yang kuncinya jeglongannya suka apa namanya. Nah, di sini ya. Nah, disinilah kapan kita menentukan penelitian kita menggunakan kuantitatif atau kualitatif. Ketika kita ke lapangan, kemudian kita mengamati, kita melihat, dan kita merasakan ada gap, ada apa ya gap tuh? Ada kesenjangan, ada anomali, ada sesuatu yang menyimpang, ya. Nah, kemudian kita akan menuliskan kemengapaan penyimpangan itu terjadi, maka kita menggunakan jenis-jenis masalah deskriptif. Ya, jadi ini penting ya teman-teman ketika kamu menentukan deskriptif, kemudian komparatif asosiatif, maka disinilah jenis kualitatif kuantitatif itu berbicara, gitu ya. Ketika kita mendeskripsikan tadi kata Raka kemengapaan itu ya. Tapi banyaknya kemengapaan ya kalau bagaimana itu ke asosiatif biasanya. Kalau atau ke komparatif karena dia membandingkan kok bagaimana bisa begini sedangkan di sini begini sedangkan di sini begini membandingkan itu ya. Nah, kemengapaan biasa deskriptif itu. Kemudian ketika kamu mengamati mengapa kenapa ya begini ya? Oh, kenapa ya arus balik itu apa namanya kemarin? Apa namanya? Pulang kampung itu mengapa menjadi tradisi?
bangsa Indonesia. Kayaknya di luar negeri mah nggak ada gitu ya. Misalnya, mengapa kita mengeluarkan uang besar, nyewa mobil bagus yang saya lihat di media sosial, mengeluarkan uang, menyewa mobil bagus hanya untuk pulang kampung. Nah, itu kemengapaan. Dan itu permasalahan. Sampai orang ngutang-ngutang ya supaya ke kampung itu dipandang orang itu mengapa gitu. Nah, itu permasalahan ketimuran. Itu juga bagus di kemengapaan itu. Kemudian mengapa? Banyak deh yang mengapa. Nah, ketika mengapa itu maka kita menggunakan deskriptif, maka kita menggunakan kualitatif. Kemudian komparatif membandingkan. Nah, tadi kita bandingkan Lebaran di Malaysia yang sejenis ya. Lebaran di Malaysia dan Lebaran di Indonesia. Pulang kampungnya itu bagaimana? Nah, bagaimana? Nah, itulah mengkomparatifkan. Pulang kampungnya itu bagaimana ya? Yang di Malaysia begini, yang di Indonesia begini, nah itu komparasi, membandingkan. Maka biasanya menggunakan kalimat tanyanya itu bagaimana. Nah, kalau komparasi apakah bisa dengan kualitatif atau kuantitatif? Komparasi itu membandingkan. Biasanya membandingkan itu dengan penelitian kuantitatif. Ya, kuantitatif ya kalau komparasi karena membandingkan. Nah, membandingkan ini tidak hanya sebatas pada, kan harus ada alat ukur ya. Ketika namanya ngebandingin ya, misalnya ngebandingin Bu Dini sama kalau sama artis mah terlalu tinggi ya. Membandingkan mata kuliah logika penalaran Bu Dini misalnya dengan logika penalaran yang dipegang oleh dosen lain masih satu FBS. Misalnya kamu membandingkan, nah dalam membandingkan itu kan tentu harus ada ukuran. Misalnya ukurannya itu ya gini deh. Kalau kamu membandingkan membeli tas misalnya ya, Anda membeli tas kan harus membandingkan nih dari warnanya. Nah, itu kan berarti ada ukuran-ukuran ya. Dari warnanya, dari ukurannya, dari bahannya. Nah, itu membandingkan. Maka ketika ada ukuran-ukuran itu bisa dikuantitatifkan. Maka dia bisa menggunakan penelitian kuantitatif ketika mengkomparasikan. Karena ada indikator-indikator ketika itu dibandingkan. Kan kalau dibandingkan namanya ngebandingin kan harus ada indikatornya ya. Apa aja yang mau dilihat? Cantiknya kah? Setianya kah? Kaya rayanya kah? Ya, terus six pack-nya kah? Gitu ya. Kalau yang cowok-cowok ganteng misalnya. Nah, yang seperti itulah. Kayak teman saya kemarin. Nonton lo drakor itu bagus. Nah, dia membandingkan tuh kebagusannya daripada sinetron di Indonesia. Apa kebagusannya? Satu, dramatiknya itu tidak bisa katanya teman saya itu tidak bisa. Saya nggak pernah nonton drakor ya. Tidak bisa diterka gitu. Ya, kalau di Indonesia udah tahu kalau begini pasti nanti jawabannya begini. Nah, kalau drakor itu enggak katanya gitu ya. Nah, itu kan membandingkan. Kalau membandingkan ada indikator. Kalau udah ada indikator berarti dia masuk ke kuantitatif. Gitu ya. Nah, sekarang asosiatif. Asosiatif itu menghubungkan biasanya dengan teori ya. Teorinya tuh sebenarnya gini loh, tapi kenapa yang terjadi begini ya? Nah, biasanya asosiatif itu juga dengan kuantitatif. Menghubungkan atau mengkaji, kok banyaknya temuannya seperti ini, tetapi hasil hitungnya begini. Nah, itu mengasosiasi ya. Menghubungkan dari teori yang ada, dari argumen yang ada, dari undang-undang yang ada. Nah, itu biasanya dengan menggunakan penelitian kuantitatif. Tetapi apakah kualitatif juga bisa? Bisa. Perbedaannya di mana? Di variabel. Kalau kuantitatif, ya dengan kuantitatif, itu variabelnya
harus ada dua, variabel X dan variabel Y. Nah, tetapi kalau diasosiatif dengan satu variabel, kemengapaannya dengan satu variabel yang kita akan menghubungkan, itu apa namanya, menghubungkan sesuatu fenomena ya dengan teori yang ada, misalnya kemengapaannya itu, maka variabelnya itu cukup satu. Tidak ada variabel X dan variabel Y. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ketika kita menentukan rumusan masalah atau permasalahan kuantitatif atau kualitatif, tergantung apakah kita akan mendeskripsikan atau mengkomparasikan atau menghubungkan, mengasosiasikan dan seterusnya. Itulah kunci apa namanya? Ya silakan ditutup PPT-nya. Ini bagus nih. Kata kunci PPT yang ini ya ada di situ. Jadi kapan saya menggunakan jenis penelitian kuantitatif, kualitatif, dan mixed method, tapi mixed method jarang untuk mahasiswa S1. Nah, teman-teman juga harus bisa ketika skripsi atau membuat karya tulis ilmiah harus tahu karakteristik sendiri. Apakah kalian senang menulis, senang ngoceh, senang apa, senang membuat kalimat, maka gunakan deskriptif. Tapi kalau tidak suka ya, senangnya menghubung-hubungkan gitu. Kalau menghubung-hubungkan berarti kan banyak referensi-referensi dan mencari referensi, ya gunakan penelitian kuantitatif. Kalau kualitatif itu yang senang mengeksplor ya, yang senang adventure, yang senang tantangan. Ketemu orang susah, wah tantangan buat gue nih, gitu. Wah ini susah dideketin, wah buat saya harusnya gampang dia didekati. Nah itu jadi tergantung dari karakteristik. Jadi kalau kamu melakukan penelitian ilmiah harus sesuaikan dengan karakteristik Anda sendiri ya. Jam mahasiswa saya banyak yang salah memilih penelitian karena tidak sesuai dengan karakteristiknya, ikut-ikut teman ya, kemudian dipaksa oleh dosen karena dosen pembimbingnya, kamu misalnya Bu Dini ini senangnya ke kuantitatif karena saya senang sama Bu Dininya gitu. Kalau ngajar banyak tuh mahasiswa yang gitu. Saya kan banyaknya membimbing di kuantitatif karena senang lihat Bu Dininya kalau ngajar, padahal anak ini nggak mampu gitu. Nah, jangan sampai seperti itu. Kamu juga harus hati-hati dalam mencari pembimbing. Apakah pembimbing itu mindsetnya di kuanti atau di kuali? Karena mindset dua metode ini berbeda. Ya, nanti kamu diarahkannya ya sesuai dengan pemikirannya dosen. Jadi kamu ngikutin dosen deh, bukan mengikuti keinginanmu sendiri. Begitu kira-kira ya, teman-teman, ada pertanyaan? Ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, tidak ada PR ya, karena masih lebaran juga. Aduh, alhamdulillah ya begini ya. Tetapi kamu harus sudah punya apa ya ide untuk membuat karya tulis ilmiah. Karena nanti kan dikumpulkan di akhir perkuliahan. Kira-kira kamu punya permasalahan apa? Bagusnya yang terkait dengan program studi. Apa namanya dengan kompetensi ya, kompetensi kalian, program studi, kepakaran kalian di mana. Semoga bisa menjadi embrio untuk skripsi gitu. Jadi mulai dari semester 3 apa semester 4 ini. Terus itu yang diteliti ya. Seperti saya dulu waktu S1 kenapa cepat lulus karena saya pingin ke tarian upacara, kan saya tari ya. Jadi tarian upacara mulu yang saya lihat. Kalau saya ke mana jalan-jalannya pokoknya harus ada tarian upacara. Karena menarik begitu ya, menarik buat saya secara pribadi karena kan pengalaman pribadi. Jadi yang selalu dilihat itu, nah itu yang akan memperbanyak perbendaharaan kita, referensi tentang apa yang akan kita teliti. Itu terus yang digali. Ya tarian upacara mau dimanapun, saya ngelihat pertunjukannya, kemudian saya cari referensinya, saya cari orang-orang daerah situ yang tahu gitu ya. Nah karena saya suka dengan tari-tari upacara dibanding tari-tari yang hiburan ya, yang glamor, yang itu saya tidak terlalu suka. Makanya cepat lulus gitu dari mulai kalau kuliah itu kan ada mata kuliah tari upacara, tari ritual dan pariwisata. Kalau di saya dua ada mata kuliah itu ya, ritual dan pariwisata. Nah itu perbedaannya sehingga kok saya ketika membandingkan, mengkomparasikan gitu ya,
Nah, saya tidak membandingkannya hanya dari sisi luar. Oh, saya lebih senang yang deskriptif lah, tarian upacara gitu. Bukan ke tarian yang performing. Padahal tarian performing yang pariwisata mungkin lebih menarik juga karena di situ banyak indikator-indikator yang bisa diteliti dengan kuantitatif ya sebenarnya. Nah, jadi contohnya seperti itu ya. Silahkan kaitkan dengan program studi Anda. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Karena saya mau ke kampus juga ini. Masih di rumah. Ada pertanyaan? Cukup Prof dari saya. Oke, Raka. Yang lain? Cukup? Kalau cukup, Maaf, Prof, ya, izin ya, bertanya. ya silakan ya. Terkait tadi yang belum UTS itu jadinya penugasannya seperti apa ya, Prof? Iya, nanti saya informasikan ya. Saya mau ini dulu. Karena saya baru cek, ya habis libur Lebaran ya baru cek juga kok banyak banget nih yang belum mengerjakan UTS. Saya hitung dulu berapa orang. Sehingga saya harus tahu apakah ini soalnya bisa satu dikerjakan mandiri atau satu dikerjakan kelompok dengan tugas masing-masing. Nanti coba saya kontemplasi dulu ya. Gitu. Belum Baik, tunin Prof. juga nih Terima saya kasih, sama Prof. kuliah. Ya oke. Terima kasih juga Iwan. Iwan sudah mengingatkan saya. Nanti ingatkan ya Iwan ya. Saya suka kebanyakan kerjaan suka lupa juga. Ada lagi? Ya, kalau tidak ada saya akhiri pertemuan ini. Minggu depan masih presentasi ya? Basil. Iya Prof, benar. Masih berapa kali presentasi lagi Basil? Kita. Sekitar 4 lagi Prof, ada 11 kelompok. Oh, oke. Ini ketujuh ya. Oke, sampai ketemu ya minggu depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Jangan, wabarakatuh. jangan lupa PPT-nya semua dimasukkan ke dalam satu itu ya, G-Drive ya, Basil ya. Baik Prof. Ya, izin saya live meeting.